Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Tansri Rezeki, biasa dipanggil Via. Saya adalah CPNS Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Melalui kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang profil instansi saya, peran dan tugas saya sebagai analis pengelolaan keuangan APBN, serta bagaimana saya berkomitmen untuk menjadi Smart ASN yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk urusan agama, membina bimbingan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan dan keagamaan, mengelola haji dan umroh, serta menjamin produk halal. Adapun tugas dan fungsi dari Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi dari Kementerian Agama bisa di-pause dan dibaca pada slide yang tertera. Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi melaksanakan tugas Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsinya bisa di-pause dan dibaca pada slide yang tertera. Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi terdiri dari Kepala Kantor yang dipimpin oleh Haji Dadang Ramdhani MSI, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Agus Santosa MM, serta jajaran Kepala Seksi dan penyelenggara seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 53 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 19 Tahun 2019, jabatan ini bertugas melaksanakan analisis atas perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan instansi. Pelayanan dan pelaksanaan sebagai seorang APK APBN sifatnya tidak langsung berhubungan dengan masyarakat umum, melainkan lebih kepada layanan internal di lingkungan instansi pemerintahan. Layanan yang dilaksanakan yaitu yang pertama, perikatan dan penyelesaian tugas, yaitu menyusun dan menganalisis dokumen-dokumen terkait tagihan yang masuk dan rencana penarikan dana untuk memastikan keabsahan sebelum diselesaikan. Yang kedua, pelaksanaan perintah pembayaran, yaitu menyusun analisis terkait perintah pembayaran yang akan dilaksanakan atau SPM, serta memberikan rekomendasi untuk proses pembayaran. Yang ketiga, analisis laporan keuangan instansi, yaitu menyusun analisis dan rekomendasi terkait laporan keuangan instansi. Berdasarkan daftar IKU-IKI mandatori tahun 2025 bagi jabatan fungsional PK APBN dan APK APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh seorang penyusun laporan keuangan adalah yang pertama, menyelesaikan transaksi dalam konfirmasi atau TDK dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi SPAN Sakti. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Yang ketiga, menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK. Dan yang keempat, melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti kegiatan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN. Standar layanan yang harus dicapai oleh jabatan analis pengelolaan keuangan APBN yaitu pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Artinya, kualitas kerja dan pelayanan yang diberikan oleh APK APBN tidak hanya diukur dari selesainya dokumen atau laporan, tetapi lebih pada terpenuhinya asas-asas tata kelola keuangan negara. Tugas analis pengelolaan keuangan APBN bukan hanya soal administrasi, tetapi berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan Kementerian Agama. Melalui pengelolaan keuangan negara yang profesional, APK APBN mendukung terciptanya Kemenag yang akuntabel, efisien, dan mampu memberikan layanan keagamaan terbaik bagi masyarakat. Dan dengan tersusunnya laporan yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, penyusun laporan keuangan berkontribusi langsung pada keberhasilan Kemenag dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan keagamaan yang bermutu kepada masyarakat. Sebagai analis pengelolaan keuangan APBN, khususnya seorang penyusun laporan keuangan, penerapan konsep Smart ASN dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk memastikan kinerja semakin baik. Implementasi Smart ASN bagi seorang APK APBN di Kementerian Agama berarti bekerja profesional, adaptif,
transparan, berbasis teknologi, dan kolaboratif. Dengan sikap tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat kendali yang efektif untuk mendukung tujuan Kemenak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan keagamaan yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang profil instansi saya, tugas dan peran saya sebagai APK APBN, serta wujud nyata implementasi Smart ASN dalam mendukung tercapainya tujuan Kementerian Agama. Mari bersama-sama kita wujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan selalu hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.